Salam Tubaba. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel KBE Tubaba. Setelah sekian lama kami vakum, pada awal Agustus ini atas permintaan founder KBE Tubaba, Bapak Umar Ahmad, kami membuat kembali serial Ayo Bikin Pabrik dengan tujuan memberikan informasi seraya menambah khasanah bidang usaha yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang sedang mempertimbangkan membangun bisnis berbasis sumber daya alam. Di daerah asal kami, Lampung dan sekitarnya, seperti juga daerah lain di Indonesia, memiliki sumber daya alam potensial yang spesifik karena alamnya, geologisnya, sosial budayanya, dan lain-lain. Salah satunya adalah pasir silika. Ada juga yang menyebutnya pasir putih. Kenapa komoditas ini menjadi begitu penting? Karena di balik produk-produk seperti kaca bangunan, gelas, keramik, panel surya, hingga komponen elektronik yang kita gunakan sehari-hari, ada silika di dalamnya. Pada tayangan kali ini, KBE Tubaba mengajak Anda mengenal lebih dalam tentang pasir silika dan bisnis silika. Sebuah potensi bisnis yang menjanjikan dan strategis bagi masa depan industri di tanah air. Secara teknis, pasir silika adalah mineral dengan komponen utama silikon dioksida atau SiO2. Pasir ini umumnya berasal dari pelapukan batuan kuarsa yang menghasilkan butiran pasir dengan tingkat kemurnian tinggi. Pasir silika dikenal memiliki ciri khas berwarna putih transparan atau bening, serta memiliki kandungan SiO2 di atas 98%, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi industri strategis seperti pembuatan kaca, tableware, media filtrasi air, hingga kebutuhan industri elektronik dan energi terbarukan. Saat ini, permintaan global terhadap pasir silika mencapai lebih dari 350 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring berkembangnya industri teknologi tinggi serta energi bersih. Indonesia sendiri memiliki cadangan pasir silika yang sangat besar dengan estimasi mencapai miliaran ton, tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa dengan tingkat kemurnian yang beragam. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat strategis sebagai pemasok utama pasir silika berkualitas tinggi untuk pasar domestik maupun ekspor, dengan beragam aplikasi mulai dari industri kaca, piring, gelas, keramik, industri kimia, sandblasting, filtrasi, elektronik, dan lain-lain. Permintaan pasir silika diproyeksikan akan terus meningkat, menjadikannya komoditas dengan prospek jangka panjang yang sangat menjanjikan. Proses produksi pasir silika dimulai dari kegiatan penambangan di lokasi yang telah ditetapkan dan berizin. Selama proses ini, aspek kelestarian lingkungan menjadi perhatian utama, sehingga metode penambangan yang digunakan pun dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap alam sekitar. Setelah pasir silika diambil dari area penambangan, material ini kemudian dikirim ke fasilitas pengolahan. Di sini, pasir silika dicuci dan diproses dengan tahapan seperti diagram alur berikut ini. Pasir silika hasil penambangan dikirim ke area penerimaan washing plant. Di sini, material ditumpuk pada stockpile khusus untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran proses selanjutnya. Setelahnya, pasir silika dialirkan dan dimasukkan ke unit screening atau ayakan yang digetarkan. Proses ini bertujuan memisahkan batu, kerikil, dan material kasar lain yang tidak diinginkan. Pasir silika yang lolos penyaringan awal kemudian dialirkan ke mesin washing. Pada tahapan ini, pasir dicuci dengan air bertekanan dan putaran mekanis guna menghilangkan lumpur, lempung, debu, dan partikel organik.
sedangkan kotoran-kotoran halus akan terbawa air limbah menuju sistem pengolahan air limbah. Tahapan berikutnya setelah dicuci, pasir silika dialirkan ke unit desliming untuk menghilangkan partikel lumpur dan clay yang masih sangat halus. Beberapa daerah terutama Lampung, silika murni masih banyak terkontaminasi logam seperti besi, mangan, dan titanium yang tidak diinginkan keberadaannya dalam butiran silika oleh industri kaca karena sangat mempengaruhi kualitas kaca yang dihasilkannya. Karena itu, tidak jarang tahapan pencucian ini sering disatukan dengan proses pemisahan logam dengan memanfaatkan perbedaan berat jenis dengan menggunakan mesin pencucian sentrifugal. Selanjutnya, pasir yang sudah relatif bersih diproses di dewatering screen atau hydrocyclone untuk memisahkan air dan mempercepat pengeringan awal. Pasir silika yang telah bersih kemudian masuk ke mesin classifier atau saringan bertingkat. Proses ini memisahkan pasir berdasarkan ukuran mesh sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Misalnya, mesh 8-16 untuk filter air, mesh 100-200 untuk industri kaca, dan lain-lain. Untuk aplikasi tertentu, misalnya industri elektronik atau ekspor, pasir silika bisa dikeringkan lagi menggunakan rotary dryer sehingga kadar air menjadi sangat rendah. Pasir silika yang sudah memenuhi standar kualitas dikemas dalam karung 25 kilo atau 50 kilo atau jumbo bag 1 ton sesuai permintaan pelanggan. Berikut ini adalah konfigurasi mesin dan alat pemrosesan yang diperlukan, kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan, penggunaan listrik, dimensi, dan perkiraan harganya dari beberapa vendor kami di Cina. Bagi Anda yang berminat terhadap mesin-mesin tersebut sampai dengan jasa install dan commissioningnya, bisa menghubungi kami di nomor berikut. Selanjutnya, seperti halnya bisnis lain, dalam mengembangkan bisnis pasir silika, strategi pemasaran menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisa pasar, kebutuhan pasir silika baik di pasar lokal maupun ekspor menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk pemasaran lokal, permintaan terbesar datang dari industri kaca, pengolahan air, manufaktur keramik, dan sektor konstruksi. Banyak perusahaan nasional termasuk pabrik-pabrik besar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mengandalkan pasokan pasir silika berkualitas untuk menjaga stabilitas produksi mereka. Kami melihat potensi pertumbuhan yang stabil di pasar domestik seiring berkembangnya proyek infrastruktur dan industri manufaktur di Indonesia. Sementara itu, untuk pasar ekspor, peluangnya bahkan lebih besar lagi. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Cina, hingga negara-negara Timur Tengah sangat membutuhkan pasir silika dengan standar kualitas tinggi sebagai bahan baku industri kaca, panel surya, dan elektronik. Tren global menuju industri ramah lingkungan dan teknologi tinggi semakin mendorong permintaan ekspor pasir silika dari Indonesia. Dari data yang kami himpun, pasar pasir kuarsa diperkirakan tumbuh dari 22.098,23 juta US dollar pada tahun 2023 menjadi sekitar 35.748,61 juta dolar pada tahun 2032 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 5,49% dari tahun 2024 hingga tahun 2032. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan pasir kuarsa di berbagai industri, termasuk manufaktur kaca, pengecoran logam, dan konstruksi. Artinya, bisnis ini sangat bagus prospeknya. Sampai pada tahapan ini, apakah Anda tertarik bermain di sektor ini atau malah inginkan sampai dengan menghasilkan purified silika? Grade silika yang paling tinggi dengan harga jual yang lumayan tinggi pula.
Tapi mengingat durasi, pada tayangan kali ini kita hanya batasi sampai pada pembersihan dan pemisahan raw material berdasarkan ukuran partikelnya saja. Lalu dikemas dan dijual. Jika model bisnis ini secara investasi masih dinilai terlalu tinggi, seperti untuk mengurus izin tambang, pembelian lahan, pengoperasian, dan lain-lain, maka kami pun menawarkan pemodelan yang lebih cocok untuk usaha kecil dan menengah. Solusi praktis dan strategisnya adalah bermain di hilir atau produk setengah jadi. Banyak pengusaha kecil dan menengah mengerjakan separasi atau pemisahan butiran dengan beberapa mesh. Ada pula yang membuat tepung silika dengan mesh yang sangat halus menggunakan mesin grinding. Peralatan yang dibutuhkan jauh lebih sederhana, tenaga kerja, listrik yang diperlukan pun jauh lebih sedikit, dan sudah barang tentu sedikit pula investasi modal yang dibenamkan. Tetapi margin yang dihasilkannya cukup besar jika kita bisa mendapatkan pasarnya. Berikut ini adalah konfigurasi mesin-mesin yang dipergunakan, besaran investasi yang diperlukan, serta perkiraan rugi laba yang dihasilkan. Bagi Anda yang tertarik memulai bisnis ini dan memerlukan bahan baku pasir silikanya, bisa menghubungi PT Green Global Sumatera pada website http://www.greenglobalsumatera.com atau pada email covian@greenglobalsumatera.com. PT Green Global Sumatera menyediakan pasir silika dengan kadar SiO2 tinggi, kandungan zat besi rendah, serta konsistensi ukuran butiran yang sudah teruji di laboratorium. Juga menyediakan pasir asalan untuk proses lebih lanjut. Didukung oleh tim profesional dan sistem distribusi yang efisien, PT Green Global Sumatera selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik, mulai dari konsultasi teknis, penawaran harga yang kompetitif, hingga pengiriman tepat waktu ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui kontak yang tertera di akhir video ini atau kunjungi website resmi PT Green Global Sumatera untuk informasi lebih lengkap serta permintaan penawaran harga. Selanjutnya tentu saja, setiap tahapan mulai dari pemilihan sumber bahan baku, pengolahan dengan mesin berstandar industri, hingga sistem pengendalian kualitas merupakan faktor penentu keberhasilan bisnis ini. Dukungan peralatan yang tepat, manajemen tenaga kerja yang efektif, serta perencanaan biaya yang matang akan memudahkan Anda untuk mengelola produksi secara efisien dan berdaya saing tinggi. Sampai di sini penjelasan singkat kami. Bagi Anda yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal ini, bisa menghubungi kami di email kbitubaba@gmail.com atau WA di nomor berikut ini. Dari kawasan Daya Murni Tulang Bawang Barat, kami menyampaikan salam Tubaba.